Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelompok 5 semester 4. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi seorang Karl Marx. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rheinhillir, kerajaan Rusia. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas menengah. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meski berasal dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1816 sang ayahnya yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia 36 tahun. Ibunya, Henrietta Marx, ikut dibaptis setelah sang ayah wafat. Sang ayah, Heinrich, merupakan seorang pengacara yang cukup sukses di Prusia. Ia pun merupakan seorang aktivis reformasi pada masanya. Keputusan Heinrich untuk memeluk agama Kristen ini pun tak lepas dari peraturan pada tahun 1815 yang melarang orang Yahudi menduduki posisi krusial di masyarakat. Karl Marx sendiri baru dibaptis pada usia 6 tahun beserta saudara-saudaranya. Meskipun Trier merupakan kota Katolik, tetapi pengaruh gagasan liberal lebih mudah memasuki karena letaknya yang berbatasan dengan Prancis. Sampai usia 12 tahun, Marx belajar di rumah alias homeschool. Kemudian melanjutkan lagi selama 5 tahun di sekolah Jesuit, Franz Wilhelm Gimshut. Trier Capseknya merupakan teman sang ayah yang juga berpandangan liberal. Masa muda Marx, sejak masuk kampus, Marx mulai menonjolkan sikap rebelnya. Oktober 1835, Marx memulai sekolahnya di Universitas Bonn, Jerman. Ia termasuk aktif dalam kehidupan akademis di kampusnya dan dikenal juga sebagai pemberontak. Selama 2 semester di Bonn, Marx menghabiskan hari-harinya untuk membuat onar, mabuk-mabukan, hingga berkelahi. Pada akhirnya, sang ayah memaksa Marx untuk mendaftar di sekolah lain yang lebih serius, yakni Universitas Berlin jurusan Ilmu Filsafat dan Hukum. Disinilah Marx dikenal dengan ilmu filsafat dari G.W.F. Hegel, seorang guru besar di Berlin. Meski awalnya tak begitu terpikat dengan teori Hegel, Marx banyak yang terlibat dengan kelompok pemuda Hegelian yang adalah kumpulan mahasiswa radikal. Mereka biasanya mengkritik kemampanan politik dan agama kala itu. Pada tahun 1836, Marx makin menekuni ilmu politik. Ia bahkan bertunangan diam-diam dengan Jenny von Westerhellen, seorang putri keluarga kelas atas di Trier. Karena sikapnya yang makin radikal, sang ayah pun jadi khawatir. Heinrich bahkan menyurati anaknya, bahkan meminta Marx menghentikan pernikahannya dengan Jenny. Namun, pada tahun 1843, Marx pun jadi menikah dengan Jenny. Mereka mempunyai 6 orang anak, tetapi karena kemiskinan yang amat parah, hanya 3 anak yang bergender pada perempuan yang bertahan sampai dewasa. Anak-anaknya pun saat dewasa terlibat aktif dalam kegiatan politik. Karya-karya Karl Marx selama hidupnya. Nah, setelah menikah dengan Jenny, mereka pindah ke Paris. Di kota itu, Marx bertemu dengan Friedrich Engels, seorang penulis yang kemudian menjadi rekan dan sahabatnya. Keduanya banyak mengeluarkan karya bersama. Karya pertama mereka adalah buku The Holy Family atau Keluarga Suci pada tahun 1845. Tak cuma buku ini saja, Marx dan Engels pun punya banyak karya lain. Menurut situs web, ada pula karya-karya lain penting seperti yang pertama, tesis tentang Feuerbach atau Marx 1845, yang kedua, kemiskinan filsafat pada tahun 1847, dan yang ketiga, kerja upah dan kapital pada tahun 1847, prinsip-prinsip komunisme pada tahun 1847, dan manifesto Parti Komunis di Engels dan Marx pada tahun 1848, upah dan harga laba pada tahun 1865,
masalah perumahan pada tahun 1872, dan yang terakhir kapital pertama, kapital kedua, dan kapital ketiga pada tahun 1867 dan sampai 1894. Marx dan ide sekolah pabriknya. Pada masanya, Marx juga sangat aktif untuk membentuk kurikulum yang lebih baik bagi anak-anak buruh. Zaman dahulu, anak-anak usia muda dari 9 sampai 12 tahun sudah wajib bekerja di pabrik-pabrik. Untuk itulah dalam bukunya yang berjudul Kapital, Marx menuangkan ide-idenya untuk membuat sistem paruh waktu bagi mereka anak buruh. Marx berharap anak-anak itu bisa bekerja tapi tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Namun sayangnya kapitalis dan pemerintah pada masa lalu itu tidak terlalu menggubris ide paruh waktu Marx ini. Mereka mengatakan lebih banyak kos yang keluar untuk menyewa 2 shift anak buruh. Akibatnya banyak anak buruh yang dipecat bila bekerja sambil sekolah. Kurikulum yang disusulkan Marx saat itu tidak jauh berbeda dengan sekolah konvensional. Dimulai dengan pendidikan mental, lalu pendidikan fisik atau kombinasi antara gimnastik dan latihan militer. Kemudian ada juga pendidikan politeknik yang akan mengajarkan prinsip umum dari semua proses produksi. Pada intinya, Marx ingin menekankan pendidikan pada anaknya dan remaja buruh agar bisa berkembang menjadi individu yang bisa melakukan perubahan sosial di sekitarnya. Marx lebih mendukung adanya kombinasi pendidikan dan kerja dibanding sistem pendidikan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar seharian penuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.